Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua diberikan rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik baik dari jasmaninya ataupun rohaninya, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar pemberitahuan kepada saudara dan kerabat atau teman-teman semua, tujuannya fenomena zaman sekarang, apalagi di masa-masa pandemik virus corona ini, jujur saya agak bingungnya ya, saya tahu sendiri lah, kita nggak usah perlu bahas itu. Yang saya bahas malah beda. Sebenarnya lagi kurang enak badan, lagi pilek. Saya akan menjelaskan tentang bab gaib yang banyak orang-orang zaman sekarang seolah tergiur dengan hal-hal yang gaib, dan yang gaib itu sebenarnya lemah. Kenapa saya bilang lemah? Contoh simpelnya, bisa nggak menurut kalian makhluk gaib yang paling kuat? Salah satu contohnya simpelnya gondoruo atau kuntilanak lah, atau apalah, sejenis jin lah intinya, mematahkan sebatang lidi. Itu argumen saya kenapa saya bilang mereka lemah. Dan selama ini saya berani mengatakan ini karena emang faktanya mereka tidak sanggup mematahkan sebatang lidi. Bagaimana? Pernah ada yang mencoba melakukan eksperimen yang katanya punya mata batin ataupun apa, suruh mereka memegang satu lidi dan suruh mereka mematahkannya. Kalau memang mereka kuat, pasti bisa. Sedangkan yang saya rasa, yang sering saya lihat, mereka tidak bisa mematahkan sebatang lidi tanpa bantuan dari kita manusianya. Makanya terjadi fenomena semacam kesurupan atau pemanggilan apalah itu ya. Itu masuknya jin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu baru mereka merasa kuat. Ya kuatnya karena dari kita, bukan karena jin itu kuat, bukan. Mereka bisa terbang, bisa ini, bisa itu, ya boleh, emang benar mereka bisa terbang. Cuma yang saya tanyakan, bisa nggak mematahkan sebatang lidi? Dan kalian cari anak kecil yang umur kira-kira SD lah, TK atau apa, panggil mereka, patahkan sebatang lidi. Kuat mana jin dengan anak kecil itu? Intinya kuat anak kecil. Jadi jangan takut kepada makhluk yang sejenis jin, karena mereka lemah, sejatinya lemah. Yang kuat itu manusia. Yang membuat mereka kuat ya karena kitanya. Dan salah satunya kenapa mereka bisa kuat dan bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya kita yang menginginkannya. Kenapa kita menginginkannya? Contoh simpel, pernah nggak kalian mengatakan kalimat yang tidak pantas? Contohnya seperti maaf ya, tidak ada apa namanya untuk jeda atau apa. Contoh kayak macam bahasa-bahasa kotor yang kayak macam goblok, anjing, tolol, setan. Itulah mereka merasa kuat di situ karena kitanya sendiri yang mengungkapkan kalimat-kalimat kotor. Ketika kita mengatakan setan kepada setan, ya dia malah senang, dan mereka malah apa ya, merasa menang. Menangnya apa ya, kalian sebagai umat Islam sudah melampaui kalimat tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Di mana akhlaknya? Kalau kalian masih berkata kotor, berkata yang tidak baik, apalagi zaman sekarang lagi viral-viralnya itu ya, bab masalah odading gitu ya, yang Iron Man nama rasanya apa-apa kucing banget kayak gitu. Itu kan bahasa kotor. Kenapa jadi diviralkan? Kenapa harus di
sebarluaskan. Yang nonton bukan orang tua aja, anak-anak. Itu akhlaknya habis, Bu, Pak, saudara-saudara. Itu akhlak mereka habis. Makanya kalimat-kalimat seperti ini kalau bisa, ayo kita bersama-sama sebagai orang tua menetralisir kalimat-kalimat ini, meminimalisir lah. Nggak, kalau kita nggak bisa ya kita minimalisir kalimat-kalimat ini supaya tidak terlalu sakral untuk diucapkan atau terlalu gampang diucapkan kayak gitu. Itu bahayanya kenapa? Ya karena akhlaknya akan jauh. Ketika seorang ibu berkata, dasar goblok, ibu mau punya anak goblok? Kan enggak, Bu ya. Atau bapaknya juga sama aja. Enggak ke ibunya aja, ke bapaknya, ke semua, ke kakaknya, ke adiknya, ke saudaranya, semua sama. Ini untuk tujuan semua. Ini kalimat ini saya tujukan untuk semua, umum kalimatnya ya. Hanya motivasi untuk kita semua selagi kita hidup dalam dunia berpegang satu kalimat, yaitu Rasulullah di dunia ini diturunkannya sebagai apa? Yang tadi saya bacakan, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Rasulullah turunkan ke dunia ini, kata Rasul, saya tidak semata-mata diturunkan oleh Allah, tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan budi pekerti dan akhlak yang baik. Nah, ketika kalimat ini akhlak yang baik, di mana akhlaknya? Anak sekecil ya, contoh kelas SD kelas berapa ya? Umur berapa ya? Ya umur 7 antara kesana lah ya. Itu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Apakah itu masuknya akhlak? Sekolah di SD, di SMP, di SMA, bahkan pemuda-pemudanya pun sama. Yang saya perhatikan dari gaya berpakaian, dari cara mereka berbicara, ya berbincang-bincang dengan teman ataupun dengan siapapun. Bahkan kalau zaman saya dulu kecil, itu kalau ada guru nyumput, betul nggak, Bu ya, Pak? Kalau ada guru tuh lari nyumput. Kenapa? Malu. Zaman sekarang ada guru, ada ustadz, ada kiai, itu santai. Itu anehnya. Kenapa akhlaknya? Ada apa di sini ya? Coba kita pikirkan sama-sama. Ayo kita rubah dengan cara pola kita. Semoga bahasa saya ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Insya Allah, barakallah. Dan bantu channel ini untuk sebarkan, atau kalimat-kalimat ini untuk sebarkan kepada teman, saudara, atau tetangga, atau siapapun itu, supaya mereka bisa memahami dalam arti ya, saya berkata seperti ini kira-kira real atau enggak, benar apa tidak. Kalaupun ada komentar, silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.